Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya kembali lagi hadir dalam sharing psikologi atau psikolog berbagi, meneruskan tema yang kemarin tentang mental health atau kesehatan mental. Di awal saya telah menjelaskan tentang penerimaan diri, bahwa kita harus menerima diri kita apa adanya, menyayangi diri kita, bahwa kita pernah punya salah, pernah punya masa lalu yang kelam, pernah punya kehilafan yang membuat diri kita rugi atau membuat orang lain dirugikan. Kita harus tetap menerima diri kita sepenuhnya apapun adanya. Kemudian yang kedua, materi kedua kemarin saya menjelaskan tentang mengubah respon kita. Ya, apa-apa yang di luar diri kita adalah sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan, ya kan? Tapi kita punya hal yang bisa kita kendalikan. Apa itu? Yaitu diri kita sendiri, pikiran kita, perasaan kita, juga perilaku kita masih dalam kontrol kita untuk mengendalikannya. Artinya kita bisa memilih tindakan apa yang akan kita ambil, pikiran apa yang ingin kita munculkan, perasaan apa yang ingin kita hadirkan terhadap berbagai kejadian yang kita hadapi, sehingga hasilnya kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri, juga bisa berdamai dengan situasi apapun yang terjadi di luar kita. Nah, teman-teman sekalian, ini tentu tidak mudah, sehingga kita memang butuh proses untuk bisa mencapai hal ini. Maka kita harus terus berlatih untuk fokus pada hal-hal yang bisa membuat diri kita sehat, jiwa kita tenang, perilaku kita santun dan tetap dalam kebaikan. Ya. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri, juga bisa berdamai dengan kondisi, situasi, ataupun keadaan yang pernah kita alami. Nah, salah satu caranya adalah dengan melakukan pemaafan, atau dalam istilah psikologi dikatakan forgiveness therapy atau terapi pemaafan. Ya, jadi proses memaafkan itu bertujuan untuk membebaskan diri kita dari ingatan masa lalu atau perasaan yang terkait dengan kejadian di masa lalu yang membuat kita menjadi tidak nyaman, membuat kita jadi marah, membuat kita jadi kesal, membuat dada kita jadi sesak ketika kita mengingat kembali peristiwa ataupun kejadian tersebut. Teman-teman sekalian, setiap kita pasti punya masa lalu, ya kan? Kalau masa lalunya adalah kenangan yang baik, kenangan yang indah, kenangan yang nyaman, tentu itu tidak masalah dan patut untuk kita syukuri, alhamdulillah. Tetapi ketika itu adalah suatu kenangan atau peristiwa atau kejadian yang tidak nyaman, yang menyakitkan, yang merugikan, baik kepada diri kita sendiri maupun terkait dengan relasi kita dengan orang lain, maka inilah yang kemudian perlu untuk kita lepaskan. Let it go, biarkan dia pergi. Ya, kenapa harus dibiarkan pergi? Karena ketika kita belum melepas emosi ini, perasaan ini, pikiran ini, maka dia akan terus ada dalam diri kita. Kalau terus ada dalam diri kita, artinya kita sedang bawa-bawa racun dalam diri kita dan membiarkan racun itu bersemayam dalam tubuh kita. Ya kan? Nah, sehingga suatu kali kita dipancing lagi untuk mengingat kejadian tersebut, mengingat orang tersebut, atau bertemu dengan orang dengan karakteristik yang sama atau situasi dan kejadian yang hampir sama, kita bisa muncul lagi emosi atau perasaannya bangkit kembali, bahkan lebih besar dari sebelumnya. Nah, ini disebabkan apa? Karena kita belum melepas emosi terkait dengan kejadian di masa lalu tersebut. Jadinya terus menggerogoti dan meracuni diri kita sendiri. Padahal kejadiannya udah gak nyata lagi, udah ada di masa lalu gitu kan. Tapi masih terus ke bawah-bawah. Kenapa? Karena kita belum melepasnya. Nah, selama kita belum melepas dan membebaskan diri kita dari emosi masa lalu tersebut, maka dia akan terus ada dalam diri kita dan sangat-sangat merugikan diri kita sendiri. Nah, kalau seorang bapak psikologi, Pak Asep Hairul Ghani,
mengatakan bahwa dia mencontohkan bahwa ketika kita misalnya disakiti oleh orang lain gitu kan, dia berkata kasar, mempermalukan kita atau merugikan kita, berapa menit sih dia melakukan kezolimannya itu? Katakanlah dia melakukan kezoliman itu 5 menit, dan 5 menit perkataannya itu sudah bisa membuat kita tersakiti sampai detik ini, bertahun-tahun. Nah, pertanyaannya kemudian adalah, siapa sih yang lebih zolim? Orang yang menyakiti kita selama 5 menit tadi, ataukah diri kita sendiri yang sudah membiarkan diri kita tersakiti selama bertahun-tahun dengan memikirkan, mengingat-ingat kembali kejadian-kejadian atau ucapan-ucapan orang yang menyakiti kita itu, sampai dengan saat ini kita terus merasa sesak di dada kita karena kejadian tersebut. Siapa yang lebih zalim? Ya, diri kita kah atau orang yang menzalimi kita tadi? Nah, ternyata yang lebih zalim adalah diri kita sendiri, karena kita terus mengingat-ingat, ya kan, membayang-bayangkan kezaliman yang dilakukan orang pada kita. Padahal itu sudah berlalu, udah nggak nyata lagi. Tapi karena kita masih simpan, masih pendam, maka dia akan terus menyakiti diri kita sendiri. Nah, lantas caranya seperti apa supaya kita terbebas dari emosi masa lalu tersebut? Nah, caranya adalah dengan melakukan forgiveness terapi atau terapi pemaafan. Jadi pemaafan beda banget dengan memaklumi, melupakan, beda. Ya, jadi memaafkan itu adalah suatu tindakan sadar yang memang harus dengan sadar kita lakukan. Sadar bahwa kita memang ingin memaafkan dan membebaskan diri kita dari emosi tersebut. Ya kan? Nah, maka kita harus melakukan proses pemaafan ini dengan sadar. Dan dengan sadar pula kita melepaskan emosi apa sih yang mau kita lepas. Maka kita harus kenali kita emosi apa sih dengan kejadian itu, dengan orang tersebut. Kalau emosinya marah, maka marah itulah yang ingin kita maafkan. Ya Allah, meskipun saya marah dengan orang tersebut karena lisannya yang menyakiti perasaan saya, saat ini saya ikhlas menerimanya dan saya maafkan dia atas perkataannya yang membuat saya marah pada saat itu. Dan saya pasrahkan padamu ketenangan hati saya. Nah, kira-kira seperti itu proses pemaafan itu. Jadi perlu kita lakukan dengan sadar dan spesifik apa yang mau kita maafkan gitu ya. Jadi bukan sekedar kita memaafkan orangnya, tapi harus lebih spesifik kejadiannya apa, perasaannya apa, dan apa yang kita harapkan pada saat itu. Nah, ini akan membuat perasaan kita menjadi sangat lega setelah kita berhasil melakukan proses pemaafan itu. Maka insya Allah hati kita jadi semakin terang, semakin bersih, semakin lapang, dan mudah menerima dan melakukan berbagai kebaikan-kebaikan pada siapapun juga, termasuk melakukan kebaikan pada diri kita sendiri. Ya, demikian pemaparan saya pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.